Jadi untuk estimasi dari sumber daya ini, data yang diperlukan itu ada dari data bor, peta topografi, serta strike dan dip dari lapisan batu bara yang telah diperoleh. Jadi ini untuk data bor yang sudah saya punya itu data bor dari batu bara. Jadi kita buka data bornya dulu. Ini sebelumnya sudah saya buat data bornya. Ini toolbarnya saya aktifkan untuk main plan. Nah, ini untuk data bornya kita ekstrak untuk lapisan dari si batu bara. Jadi yang kita perlu itu untuk lapisannya itu lapisan batu bara yang bottom atau yang floor. Nah, dari sini kita ekstrak lapisannya, kita ekstrak zone, thickness, and depth. Ini bottom BB, bottom BB. Ini kita pilih yang bottom, terus apply. Tabelnya kita pilih geologi, fieldnya litologi, specification call, apply. Ini langsung apply aja. Nah, di sini udah ada nih bottom BB-nya. Nah, ini kan udah ada. Terus yang kita butuhin itu cuman titiknya aja. Jadi titiknya kita putus pakai yang ini, break align. Kita putus titiknya. Lalu setelah dapat titiknya, ini databornya kita close aja. Udah dapat titiknya, kita ekstrapolasi. Jadi untuk ekstrapolasinya kita mengikuti arah kemiringan dari batu bara, arah kemiringan serta strike-nya. Jadi untuk case di sini strike batu baranya itu 210, kita ekstrapolasi sesuai dengan data yang telah kita peroleh. Jadi ini kan untuk batu bara ini kita punya 5 titik. Nah, untuk ekstrapolasi kita patokannya ke iup. Jadi kita munculkan iup. Nah, titik yang bawah ini harus kita lebihkan. Jadi biar batu bara itu terbaca sampai seluruh iup. Jadi panjangnya sesuai dengan iup. Batu bara yang bawah kita panjangkan sesuai dengan iup. Yang atas juga kita panjangkan. Yang ini iup kita delete layer dulu. Batu bara kita ekstrapolasi dengan mengetik local bearing atau LB. Nah, ini kita ketik yang bawah. Sebelum itu kita ukur dulu. Jadi kita akan membuat titik di arah gradient berapa. Nah, ini kita pakai bearing and distance, tinggal diketik BD. Dari titik yang kedua paling bawah kita arahkan ke titik yang bawah. Nah, dilihat yang di sini 213. Nah, lalu yang di atas juga. Nah, yang di atas 26. Baru kita buat titik ekstrapolasi sejajarnya dulu. Bearingnya 213, distance-nya kita taruh 500 aja. Untuk gradiennya jangan diapa-apakan, jadi biar sejajar. Nah, ini kan udah kebuat. Nah, sekarang yang atas tadi 26, distance-nya 500 juga. Ini garisnya kita putuskan lagi. Terus ini kita ganti nih, jadi kita ngeblok semua titik ini untuk diekstrapolasi. Kita pencet LB. Nah, ini kita mau buat titik di sebelah sini. Jadi kita ke arah bawah dulu. Berarti kemiringannya, jadi untuk case di sini kita memiliki kemiringan batu baranya itu 30 derajat. Jadi kita buat minus 30 dulu. Untuk bearingnya sesuai dengan arah strike kita tambah 90 derajat, jadi biar ke arah bawah. Jadi 213 ditambah 90 derajat berarti 303. Kita apply aja. Apply. Lalu diputuskan lagi. Nah, lalu kita ekstrapolasi lagi ke arah atas. Ini kita pencet titik yang awal tadi. Nah, lalu kita local bearing lagi. Nah, yang tadi 213
dikurang dengan 90. Dikurang dengan 90 jadi berapa ini? 213 dikurang dengan 90. 1, 2, 3. Berarti 23 derajat. Distance-nya itu sama juga apply. Tinggal di apply. Ini garisnya kita putuskan. Nah, dari sini kita buat DTM jadi biar kita dapat DTM batubara. Ini centangnya jangan diaktifkan, apply. Nah, ini kan udah ada. Nah, di sini kita rapihin nih. Jadi jangan ada yang lebihin dari titik-titik ini. Kita pencet yang ini. Ini kita blok, klik kanan, delete. Jadi kita lihat nih yang gak rapi mana. Kalau udah di save. Nah, kita udah dapat tadi bottom dari batubara. Ini batubaranya, terus ini topografinya. Nah, kita buat garis crop line. Nah, untuk caranya kita ke database, ke surface, data file function, create section, ini line of intersection between two DTMs. Nah, pertama DTM-nya kan topografi, open. Terus DTM yang kedua itu DTM batubara, open. Ini garis. Nah, jadi setelah kalian apply, nanti untuk outputnya itu hasilnya akan seperti ini. Jadi bukan ini. Edit layer batubara. Nah, hasilnya outputnya kita bakal dapat crop line. Nah, dari crop line ini patokan kita untuk membuat permodelan dari sumber daya. Nah, ini kita sudah dapat crop line, kita munculkan kembali. Belum. Sebelum dari crop line kita membuat penampang dulu. Jadi untuk di USGS ini kita untuk mengestimasi sumber daya, jadi untuk terukur untuk tereka berdasarkan dari ketebalan overburden. Untuk kasus di sini kita batubara jenisnya itu yang digunakan adalah subbituminous. Jadi untuk subbituminous ini mulai dari terukur hingga tereka itu kedalaman overburdennya hingga menyentuh batubara itu 200 feet, 300 feet, dan 500 feet. Nah, dari feet kita ubah ke meter, jadi bakal dapat 60 meter, 90 meter, dan 150 meter. Nah, kita munculkan topografi batubara, lalu kita buat penampang. Itu kita pencet slide chop, kita ketik slide chop. Ini kita ganti graphically, terus ini jaraknya 500 aja. Terus ini dicentang 1, section object dicentang, apply. Ini diklik kiri ditahan, ditarik garis, dilepas. Nah, di sini bakal dapat penampang dari antara topografi dan batubara. Jadi ini di perpotongan di sini kita sebutnya outcrop. Nah, sepanjang dari outcrop itu bisa dibilang dengan crop line. Nah, ini sudah saya buat permodelan. Jadi untuk panjang yang garis biru ini 60 meter, panjang garis merah ini kedalamannya 90 meter, dan untuk yang ungu ini 150 meter. Nah, jika sudah dibuat garis sepanjang itu kita ukur. Jadi diukurnya dari crop line, kita pencet BD, jadi untuk mengukur jarak. Nah, garis dari crop line kita pencet nih, kearahkan ke garis yang biru. Nah, nanti bakal dapat 86 meter. Jadi untuk radius terukur itu 86 meter. Lalu kita ukur lagi dari crop line ke garis yang terunjuk. Nah, yang terunjuk akan dapat 136 meter.
kita ukur lagi pakai bearing and distance. Kita ukur lagi dari outcrop ke garis yang ungu. Nah, yang ungu dapat 248 meter. Jadi ini dicatat untuk yang terukur 86 meter, telunjuk 136 meter, dan terka 248 meter. Nah, output dari sini kita akan buat tadi dari crop line, kita munculkan data bore lagi. Jadi kita mengukurnya berdasarkan area pengamatan, yaitu area pengamatannya dari titik bore. Nah, di sini dibuat radius menggunakan create, lalu circle by selection. Kita pencet titik bornya, tadi radiusnya berapa, dimasukkan sesuai dengan terukur, telunjuk, dan terka. Nah, untuk outputnya akan mendapat seperti ini. Nah, ini untuk yang terukur. Ini sudah saya masukkan terukur. Nah, yang telunjuk ini sama. Jadi untuk jika ada lingkaran yang di belakang dari crop line, karena batu bara kita kan hanya sampai dengan crop line, selebihnya di belakang crop line tidak ada batu bara. Jadi untuk lingkarannya dirapihkan, dan yang terka akan seperti ini. Nah, setelah sudah kita masukkan terukur, telunjuk, dan terka. Nah, dari sini kita menghitung luasan masing-masing dari lingkaran-lingkaran tersebut. Misalnya kita menggunakan yang terka. Nah, untuk yang terka ini jika kita menggunakan surpak, garis lingkaran ini harus menyambung satu sama lain. Jika tidak akan terhitung luasannya. Jadi caranya kita ganti ini sampai ada kursor dan garis, kita pencet. Nah, kan ini sudah kita lihat di sini. Description di properties. Ini close. Nah, ini kan close-nya belum ke close nih. Nanti kita cari yang ke close belum ada, cuman kita coba dulu ke segmen properties. Nah, kan ini belum ada nih horizontal, berarti belum ada, masih ada garis yang belum tertutup. Kita cari dulu garis yang belum tertutup. Nah, misalnya kita menggunakan yang terukur, yang telunjuk kita coba. Nah, ini kan belum tertutup nih di daerah sini. Kita tutup dulu. Caranya garis yang ini, garis crop line, kita putuskan. Yang ini juga diputuskan, lalu disambungkan. Nah, ini kan garisnya masih ini di close segment. Nah, ini kan garisnya masih belum tersambung. Kita ketik line. Jadi garis yang ini kita arahkan ke sini. Ini berarti kita tinggal di move point aja. Ini diubah ke point, digeser. Nah, yang ini juga sama, yang belum tersambung ini digeser. Nah, kita cek lagi yang ini udah tersambung belum. Nah, kan ini udah tersambung. Kita tinggal segmen properties. Nah, nanti akan dapat section area. Nah, jadi ini area dari sumber daya telunjuk. Cuman kan ini baru lingkaran yang ini. Nah, yang ini juga dihitung. Jadi untuk sumber daya permodalannya hanya ini saja. Jadi outputnya itu kita bakal dapat luasan. Setelah dapat luasan, kita mencari dari total tonase dari sumber daya tersebut. Jadi untuk rumusnya itu luas area dari masing-masing sumber daya dikali dengan ketebalan rata-rata batu bara dikali dengan densitas dari batu bara. Ini untuk telunjuk, ini terukur, terka. Nah, ini kan masih sumber daya, jadi kita gabungkan dengan IU. Nah, ini masih ada yang berlebihan dengan IU. Kita jadikan satu layer aja, terka, terukur, telunjuk, IU. Nah, ini udah satu layer. Yang di luar dari IU kita rapikan, kita pencet dengan CBS. Outside the boundary, karena kita mau menghapus yang di bagian luar. Nah, ini kan udah ya. Sebelum itu kita ini dulu. Ini garis shape kita hapus. Topografi kita, karena kita mau outputnya itu membuat topografi,
topografi peta dari sumber daya. Jadi kita gabungkan dengan topografi dan IUP. Nah ini kan belum rapi, kita coba CBS dulu. Jadi topografi yang di dalam sini kita hapus, inside, apply, lalu pilih, belum tutup.